Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep etika lingkungan hidup. Yang pertama yaitu Laili Nur Izzah dari NIM 0056, Rianti Fitri Astuti dari NIM 0057, dan saya sendiri Fitri Lestari dari NIM 0058. Yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai pengertian etika yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan yang dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Yang selanjutnya yaitu ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Secara umum, etika ekologi dangkal itu menekankan beberapa hal sebagai berikut. Manusia terpisah dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah untung rugi, mengutamakan rencana jangka pendek, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Yang terakhir yaitu menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memenuhi lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Secara umum, etika ekologi dalam itu menekankan beberapa hal seperti berikut. Manusia adalah sebagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang. Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Yang terakhir yaitu mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Astuti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu konsep etika lingkungan. Yaitu ada antroposentrisme. Merupakan teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua yaitu ada biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling terkait satu sama lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada zoocentrisme. Etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Signifikasi etika lingkungan. Yang pertama yaitu manusia sebagai pelaku moral mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun makhluk lain. Yang kedua yaitu teori DE.
Manusia dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda non-hayati. Yang ketiga, fungsi adanya kebudayaan manusia dan agama adalah mengurangi sifat egois manusia dan mendorong untuk melakukan kebaikan. Yang keempat yaitu etika lingkungan sangat diperlukan dalam kematian global pemanasan. Prinsip-prinsip etika lingkungan yaitu ada sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab, dan solidaritas. Penerapan etika lingkungan. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Kebijakan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Di samping itu, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laini Nur Izzah akan meneruskan presentasi dari Saudari Rianti. Sikap etika lingkungan keluarga. Salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan yang pertama, menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Yang kedua, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Yang kedua, dari lingkungan sekolah, dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sikap yang berwawasan lingkungan seperti yang pertama, pembahasan atau diskusi mengenai isu-isu lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, penanaman pohon. Yang keempat, penyuluhan kepada siswa. Yang kelima, kegiatan piket dan Jumat bersih. Yang ketiga, dari lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan berdasarkan pada etika lingkungan yang ditetapkan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, kesadaran untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbarui. Kesimpulan. Yang pertama, etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Yang kedua, etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika ekologi adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup. Yang ketiga, teori lingkungan diantaranya adalah antroposentrisme, biosentrisme, eksosentrisme, zoosentrisme, dan hak asasi alam. Prinsip-prinsip lingkungan adalah sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, kepedulian, tidak merugikan alam secara tidak perlu, hidup sederhana, selaras dengan alam, keadilan, demokrasi, dan integrasi moral. Yang kelima, sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi sesuatu kebiasaan dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.